Apakah kalian pernah merasa sangat mahir berbicara di depan umum, tetapi sangat kesulitan ketika menghadapi soal matematika? Lalu muncul keraguan, haruskah saya memperkuat kemampuan public speaking saya, atau justru meluangkan waktu lebih banyak untuk menguasai rumus-rumus matematika? Inilah dilema klasik, memilih untuk mengasah kekuatan atau memperbaiki kelemahan. Dan jawabannya dapat menentukan apakah kalian akan berkembang luar biasa atau justru stagnan. Setiap individu sebenarnya memiliki talenta alami yang lebih mudah dikuasai. Ada yang sejak kecil cepat memahami angka, ada yang langsung mahir meniru apa yang didengar, dan ada pula yang intuitif dalam memahami perasaan orang lain. Sayangnya, banyak yang memilih melawan aliran. Tahu diri jago berbicara, mereka malah memaksakan diri belajar coding demi tren. Atau senang menggambar, mereka justru membuang waktu mendalami akuntansi karena dianggap aman. Padahal, dengan fokus pada keunggulan alami, kemajuan akan jauh lebih cepat dan terasa ringan. Bayangkan kalian memiliki bakat bercerita, menciptakan narasi yang memikat dan menyentuh emosi. Jika kalian mengasah kekuatan ini secara konsisten, membaca buku tentang storytelling, mengikuti lokakarya menulis, dan belajar membuat konten video, dalam 6-12 bulan kemampuan kalian dapat mencapai level tertinggi. Dibandingkan mereka yang belajar hal serupa dari nol, kalian akan unggul karena fondasi alami sudah ada sejak awal. Sebaliknya, memaksakan diri memperbaiki kelemahan yang tidak kalian nikmati, misalnya menghabiskan berjam-jam mempelajari data science padahal rasanya memberatkan, hanya akan menguras waktu, tenaga, dan semangat. Kalian mudah frustasi, sementara bakat alami justru terabaikan. Di era kerja modern, yang dicari adalah spesialis, mereka yang unggul di satu bidang, bukan generalis yang biasa-biasa saja di banyak bidang. Mereka yang sukses umumnya memiliki satu kekuatan utama yang diasah hingga sangat tajam. Apakah itu komunikasi, analisis, kreativitas, kepemimpinan, atau keterampilan teknis tertentu. Menariknya, keunggulan ini seringkali menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan kompetensi pendukung lainnya. Seorang ahli public speaking, misalnya, dapat membangun personal branding yang kuat, percaya diri memasuki dunia bisnis, mempelajari manajemen tim, dan perlahan memahami aspek keuangan. Semua berawal dari kekuatan utama yang ditekuni. Saat kalian merasa kebingungan menentukan arah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang paling mudah saya lakukan, tetapi bagi orang lain terasa sulit? Kemungkinan besar itulah kekuatan kalian. Dari titik itu, gali lebih dalam, asah secara konsisten, dan kembangkan keterampilan pendukung di sekitarnya hingga menjadi identitas diri. Fokus pada kekuatan tidak hanya membuat kalian lebih mahir, tetapi juga lebih menikmati setiap proses pembelajaran. Kunci utama untuk perkembangan secara konsisten. Apa jadinya jika kalian harus memilih antara mengasah keunggulan atau memperbaiki kelemahan, dan keputusan itu menentukan apakah kalian akan melesat jauh atau justru terjebak di zona nyaman? Sejak kecil, kita didorong untuk merata di semua bidang. Nilai bahasa kalian tinggi, tetapi saat matematika hanya 6, perhatian langsung tertuju pada angka. Padahal potensi bahasa yang besar terabaikan. Banyak yang merasa perlu menyempurnakan setiap sisi, padahal tidak semua kelemahan layak diperbaiki. Memperbaiki kelemahan memang penting apabila hal tersebut menghambat kemajuan. Anggaplah kalian mahir mendesain namun kesulitan berkomunikasi dengan klien, tidak peka terhadap brief atau mudah tersinggung. Dalam kondisi seperti ini,
kemampuan berkomunikasi menjadi krusial. Tanpa itu, bakat desain sekuat apapun tidak akan membawa kalian ke jenjang lebih tinggi, relasi tersendat, dan karir pun mandek. Namun, bukan berarti kalian harus menjadi ahli di segala aspek. Fokuslah memperbaiki kelemahan krusial yang benar-benar menghalangi. Misalnya, jika kalian mahir presentasi tetapi tidak terbiasa dengan alat digital, membuat slide, mengedit video, atau menggunakan perangkat lunak standar, cukup pelajari dasar agar tidak membebani tim atau menghentikan proyek hanya karena kesulitan teknis. Di luar itu, kelemahan lain yang tidak berdampak signifikan dapat dibiarkan saja. Seorang penulis, misalnya, tidak wajib menjadi orator ulung. Cukup piawai menjawab wawancara atau podcast dengan baik. Ingat, waktu kalian terbatas. Setiap jam yang dihabiskan untuk memoles kelemahan kecil adalah waktu yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat keunggulan kalian. Lebih jauh lagi, kelemahan dapat ditutupi melalui kerjasama. Jika kalian tidak fasih dalam urusan keuangan atau hukum, rekrutlah akuntan atau konsultan. Jika desain bukan keahlian utama, kolaborasilah dengan desainer. Prinsip jangan bekerja sendirian bukan hanya soal beban, tetapi efisiensi. Kalian tidak perlu mahir segalanya, hanya perlu tahu kekuatan utama dan kelemahan mana yang benar-benar memerlukan perhatian. Jangan biarkan kelemahan menjadi label yang membatasi impian. Mengaku tidak pandai berjualan bukan berarti kalian bukan calon entrepreneur. Dengan ide inovatif dan kemampuan produk yang kuat, sedikit pembelajaran komunikasi atau kolaborasi dengan tim pemasaran sudah cukup mengatasi hambatan tersebut. Jadi, ketika dihadapkan pada pilihan antara mengasah kekuatan atau memperbaiki kelemahan, jawabannya jelas. Fokuslah pada keunggulan. Dengan satu keahlian yang dikuasai secara mendalam, banyak pintu akan terbuka. Beasiswa, karir akademis, posisi analis data, atau bahkan mendirikan startup teknologi. Sementara untuk kelemahan yang tidak esensial, cukuplah memiliki pemahaman dasar tanpa menghabiskan energi berlebihan. Fokus pada kekuatan bukan hanya strategi, tetapi kunci untuk menjadi luar biasa. Kembangkan bakat alami kalian hingga menjadi spesialis, dan biarkan kelemahan terkelola dengan bijak. Itulah resep sukses yang berkelanjutan. Orang yang mendapatkan bayaran tinggi bukan karena mereka menguasai semua hal, melainkan karena memiliki satu keterampilan mendalam yang sulit ditiru, adalah yang tercipta dari fokus pada kekuatan. Seringkali, mereka yang berhasil bukan jago di segala bidang, melainkan luar biasa di satu hal dan tahu bagaimana memaksimalkan keunggulan itu. Misalnya, seorang kreator konten storytelling bisa menghasilkan video yang menyentuh, menulis naskah kuat, dan merangkai narasi mendalam, meski tidak mahir mengedit video. Bukankah itu masalah? Tidak, karena ia dapat bekerja sama dengan editor, lalu tetap berkonsentrasi pada ide, naskah, dan voice over. Waktu dan energi kita terbatas, mustahil mengasah semua bidang hingga sempurna. Tetapi kalian dapat menginvestasikan waktu untuk memperdalam kekuatan, sehingga keterampilan itu mencapai level tertinggi. Ibarat menggali satu lubang dalam sampai menemukan emas daripada membuat banyak lubang dangkal. Kekuatan inilah yang biasa membangkitkan antusiasme. Kalian masuk dalam flow state, lupa waktu, belajar lebih cepat, dan semakin termotivasi untuk berkembang. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya.
Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Bukan berarti kelemahan diabaikan sepenuhnya. Jika komunikasi bukan keahlian kalian namun bekerja dalam tim, latihlah kemampuan berkomunikasi hingga layak. Cukup mampu berdialog lancar, menghindari konflik, dan memahami konteks. Tidak perlu menjadi motivator profesional. Cukup perkuat keterampilan dasar agar tidak menghambat kinerja. Namun hindari membuat waktu bertahun-tahun untuk menguasai bidang yang nyata-nyata bukan kekuatan kalian, hanya demi menghindari kesan lemah. Kelemahan adalah hal yang wajar, asalkan kalian menyadarinya dan mengelolanya secukupnya. Fokus pada kekuatan bukan tindakan egois, melainkan strategi paling cerdas untuk meraih kesuksesan lebih cepat, bertahan lama, dan mengurangi resiko kelemahan. Dunia tidak memerlukan individu serba bisa, melainkan mereka yang luar biasa dalam satu bidang dan memiliki pemahaman dasar di bidang lain. Jadikan kekuatan utama kalian sebagai fondasi karir, bisnis, atau apapun yang diimpikan. Dengan begitu, kalian akan bersinar dan membuka banyak peluang baru. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.